Apa ya, kita taunya paling denger-denger aja kalau di Konjen lagi ada organisasi itulah yang lebih ini aku nggak bilang yang belajar bener yang enggak ya, tapi emang kenyataannya kalau kita udah dari awal berorganisasi kita akan lebih mudah ngeblend. Iya juga sih ya, karena aku belum pernah tahu ada sosialisasi. Paling dulu setelah tahun-tahun ke belakang tuh ada yang namanya agen sih ya, agen yang mengurus keberangkatan calon pramugari ke luar negeri. Iya, ke luar negeri, ke tempat kita nih, terutama yang maskapai penerbangan ini ya. Tapi sosialisasi yang sifatnya menyangkut seperti tadi ya, bidang tenaga kerja, ya segala macam itu nggak ada ya. Nggak ada. Belum ada. Mungkin nggak tahu deh kalau sebenarnya dari pemerintah sendiri membuatnya sama dengan profesi lain, misalnya maaf ya kan kadang-kadang kita dianggapnya TKI, TKW mungkin apa gimana, aku juga belum pernah secara resminya tuh tahu. Jadi nggak ada sosialisasi ya, Mbak? Pas mau terbang dikasih tahu nggak? Pas mau ngelamar lulus jadi pramugari ya kan? Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu dari mana nih? Dari pemerintah Indonesia bahwa peraturan di sana tuh ketenaga kerjaannya gini. Enggak, kita malah dikasih taunya dari Saudianya sendiri, dari perusahaan itu, dan mereka mendatangkan senior-senior untuk menceritakan tentang background, terus segala macam hidup di sana, living in Jeddah atau living in Riyadh atau dimanapun, dan mereka memberikan semacam tips ya, tinggal di sana tuh bagaimana. Tapi dari Indonesianya sendiri nggak ada. Tapi kalau yang junior di tahun-tahun berikutnya nggak tahu ya, kalau mereka dari agen dikasih tahu ya. Tapi waktu lagi aku masuk tahun 96, kalau agen itu berarti pihak kedua dong? Iya, jadi melamarnya bukan ke maskapai yang itu, berarti ke pihak keduanya? Jadi agen ini membantu urusan dokumen, berkas, terus mengatur jadwal interview dan lain-lain di Indonesia. Tapi agen ini juga ditunjuk oleh maskapai penerbangan tersebut. Nanti tanda tangannya ke agen atau ke maskapainya? Tetap ke maskapai pada saat agen itu cuma membantu. Iya, mungkin agen itu ya? juga sudah beres dengan maskapai penerbangan ya. Jadi mereka tinggal bantu kita, misalnya dokumen-dokumen yang kurang atau yang harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris atau apapun yang sifatnya berkas dokumen gitu. Paling mereka sih yang ngasih tahu nanti di sana begini itu ya, untuk anak-anak yang tahun 2000-an ke sana yang begitu sih. Tapi zamanku nggak ada, jadi benar-benar langsung direct ke airline tersebut. Tapi kok walaupun 1 bulan atau 3 bulan gitu nggak ada, Mbak ya, seminar atau sosialisasi pemerintah Indonesia lewat via SMS kan dulu, SMS ya? Iya. SMS gitu. Zaman ada SMS itu juga sebenarnya udah tahun 99 ke situ kan ya. Jadi sebelum tahun 99 apa dong, Mbak? Makanya Mbak. Apa ya, kita taunya paling denger-denger aja kalau di Konjen lagi ada seminar, tapi tidak terlalu spesifik tentang cabin crew. Oh gitu. Mungkin tentang pekerjaan ya. Biasanya umum sih ya, pekerjaan umum yang di Timur Tengah ya. Kalau biasanya kan punya temen ya, saya yang kenalan gitu, ada acara nih di Konjen, ini ada yang mau ikut nggak? Jadi lebih dari mulut ke mulut. Kalau sekarang sih tinggal blast, email, kalau kita lapor domisili kan kita ngasih data kita kan. Jadi kita dapat info dari SMS itu, bisa jadi tahu, tanggal sekian ada acara di Konjen ini, mau ikut atau enggaknya terserah. Kalau sekarang sih lebih bervariasi ya, kadang-kadang ada acara-acara yang sifatnya gabungan gitu loh. Dengan mungkin negara lain, misalnya Malaysia atau apa, terus kita diundang. Jadi berbahagialah yang angkatan generasi sekarang ya. Lebih tinggal satu klik dalam genggaman informasi tersedia. Iya, benar. Dulu susah banget ya. Dulu harus kita yang mencari, kita yang nanya-nanya, kita yang cari tahu. SMS juga susah dulu, Mbak ya? SMS juga susah dulu ya? Susah. Baru ada handphone kayak tahun 99 deh. Orang tahun 96 nggak ada handphone, gimana dong? Iya, 99 baru ada. Iya, aku ingat 99. 99 nomornya? Wah, gila ya. Nah, itu pun mau nelpon ke rumah aja kita harus pakai telepon kayak wartel itu box ya, yang kita harus punya kartunya. Jadi kalau nelpon ke keluarga dari situ, itu kan ngantri gitu ya, teman-teman kita dari negara lain nungguin. Jadi kita harus tahu jam-jamnya yang kira-kira sepi gitu. Disediain. Ada juga sih wartel di sana. Di perusahaan, Mbak? Di tempat kita tinggal di compound. Ada telepon kartu. Kalau
anak zaman dulu tahu kali ya koleksi phone card, gambarnya lucu-lucu tuh kita koleksi. Nyimpen nomor telepon gitu ya? Iya, jadi harus kita hafal sendiri sih nomor telepon, karena phone card itu nelpon kalau di Indonesia pakai koin, ini pakai di Indonesia juga ada sih phone card pada saat itu ya, cuma lebih cepat habis ya pulsanya ya. Jadi dikit-dikit kita baru 3 detik, berapa detik itu langsung jalan, terus kita ketar-ketir, berarti harus diisi banyak pulsanya. Berarti pejuang LDR tahun segitu, pejuang susah LDR banget ya, Mbak? Iya. Harus pakai surat berarti ya? Iya, lucu tuh pakai surat. Nah, Mbak, aku dapat informasi nih, Mbak, bahwa Mbak Ratu itu kadang-kadang katanya sering nulis. Oh iya. Saya mau ngulik dikit nih, apa sih Mbak yang sering ditulis, Mbak? Cinta kah? Keluh kesah kah? Pekerjaan kah? Apa unek-unek? Macam-macam. Awalnya ini Cabin Crew menulis IG-nya apa sih Mbak? IG-nya, Mbak? IG-nya @cabin_crew menulis, hurufnya disambung semua. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin tahu cerita tentang Cabin Crew yang bukan hanya tampak luarnya aja, itu bisa baca cerita-cerita di Cabin Crew menulis. Nanti kita taruh di description ya. Di sini ya, Cabin Crew menulis. Isinya macam-macam, bukan hanya cerita tentang motivasi atau inspirasi, tapi ada juga cerita tentang cabin crew yang pada saat masa pandemi ini berusaha atau sebelumnya udah berwirausaha. Jadi pada saat pandemi itu mereka bisa survive. Karena kan kita jadi cabin crew juga diajari bagaimana caranya bisa survive kan. Ini salah satu yang kita lakukan, ini the real life ya. The real life. Survive di darat, ya. Terus habis itu cerita tentang tema cabin crew love story. Itu yang punya hubungan percintaan akhirnya menikah antara sesama cabin crew atau cabin crew dengan pilot atau cabin crew dengan dengan dunia aviasi. Ada nggak Mbak cabin crew dengan penumpang, Mbak? Ada bisa dibaca ceritanya di cabin crew menulis. Ada cabin crew dengan penumpang, ada cabin crew dengan film keren tuh, Mbak. Pilot ada, iya. Terus juga cerita tentang horor juga ada tiap Kamis malam. Jadi kan mereka teman-teman nggak tahu ya kalau cabin crew juga merasakan hal-hal mistis mungkin di pesawat atau di tempat tinggal mereka menginap di mes, home base atau di hotel ya. Walaupun pasti hotel dan tempat akan disamarkan, tidak diceritakan secara rinci. Bahkan kadang-kadang cerita horor ini ada teman yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi cabin crew menulis akan menulis diceritakan oleh teman yang tidak ingin disebutkan namanya. Kemudian ada juga cerita tips dan trik. Terus sebenarnya lebih ingin mengajak teman-teman menulis di wadah platform ini yang baru pertama kali di Indonesia. Kita bisa sharing. Jadi kita juga banyak kenalan. Akhirnya jadi ketemu teman lama kan. Oh ternyata ini teman lama aku tuh lagi di maskapai yang sebelumnya, terus ketemu lagi di sini. Jadi kayak reuni juga sih. Tadinya hanya buat hobi, tapi ternyata banyak teman-teman yang ikut sharing. Yang pengen juga ceritanya diceritakan. Cerita pengalaman kecelakaan pesawat juga ada. Serius, Mbak? Ada. Berarti banyak banget ya, beragam ya ceritanya. Banyak. Dan itu ada temanya. Mbak Ratu tulis sendiri? Ada macam-macam. Ada temennya nggak, mungkin waktunya sibuk nggak bisa nulis, akhirnya dia kirim lewat voice note. Ya, jadi kirim lewat voice note, terus aku edit lagi, aku tulis, terus aku kirim. Jadi setiap cerita yang akan diposting di Cabin Crew menulis, sebelum diposting aku akan tanya dulu, berikan hasilnya. Oh gitu. Misalnya Mas setor cerita ke aku, hari ini mau diposting paginya atau sehari sebelumnya, aku udah bilang, nih Mas Rendo, ceritanya seperti ini, ada yang perlu direvisi nggak? Siapa tahu aja aku salah dengar ya, atau mungkin salah persepsi. Jadi pendekatannya tuh semua one on one, jadi mereka akan lihat lagi, atau mungkin ada foto yang mau diganti. Oh gila ini kayaknya gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa menjalin hubungan dengan mereka gitu. Jadi benar-benar berteman. Jadi tahu punya teman dari maskapai ini karena hubungannya langsung ditanya. Terus ada juga yang nulis sendiri. Terus kadang-kadang di-share ke DM gitu. Iya, ada yang nulis sendiri, kemudian aku edit lagi karena mungkin ada typo atau nggak cukup slide-nya kan, hanya kalau yang carousel hanya bisa 10 slide karena nggak cukup, jadi diambil intinya atau poin-poinnya itu yang diceritakan. Atau ya banyak juga yang jadi buku sudah ada 2 buku. Yang pertama tahun lalu 2020 itu dari pecinta aviasi, jadi ada mulai dari pilot,
mekanik, terus ATC, ground staff yang di lalu lintas udara, kemudian teman yang bekerja sebagai trainer, bahkan murid juga ada ya, murid di sekolah aviasi tersebut, cabin crew, ex-cabin crew, terus apa lagi ya, fotografer, banyak deh. Jadi ada 21 penulis, 20 kalau nggak salah ya, 20 atau 21 penulis. Kita bikin cerita tentang pekerjaan kita masing-masing dan dibukukan. Oh, jadi mereka ceritakan pekerjaan mereka? Ya, macam-macam sih, bukan hanya pekerjaan, tapi basicnya tentang pekerjaan juga. Ada juga tentang penumpang, dia penumpang tapi pecinta aviation. Jadi di buku ini mix banget dari sudut pandang mana aja ya. Ada yang cabin crew, ex-cabin crew, penumpang, fotografer, mekanik, maintenance, pilot, semua bergabung jadi satu menuliskan ceritanya di situ. Terus buku kedua tentang horor. Cabin crew yang mengalami kejadian horor di pesawat atau di hotel. Boleh nggak Mbak ceritain salah satu cerita horor Mbak yang dialami di pesawat? Aku pribadi atau teman? Ya boleh lah, Mbak. Kalau Mbak ada ya bisa di-sharing. Yang sering terjadi sih cerita horor ini adalah pada saat ferry flight, ya itu udah umum banget deh. Ferry flight itu adalah terbang tanpa penumpang. Jadi yang ada di pesawat itu hanya cabin crew dan cockpit crew. Sedangkan pesawatnya besar, terus kita orangnya hanya sedikit, terus kita bergantian jaga. Ada yang pada saat istirahat tidur, yang lainnya harus jaga mulai dari jaga untuk kokpit, terus jalan kemana tuh, mengelilingi kabin dari upper deck sampai main deck, tuh ada aja deh. Atau kejadian-kejadian lain yang ini juga sering terjadi, misalnya membawa mayat. Nah ini aku nggak tahu nih perlu diedit apa enggak ya? Ya nggak masalah, bebas. jenazah. Iya, human remain, ya itu ada juga. Masalah benar atau tidaknya, percaya atau nggak percayanya itu dikembalikan kepada pembaca, karena kita cabin crew hanya menceritakan kembali apa yang kita rasa ya. Apa yang kita rasa. Jadi kita lihat itu mereka, terutama orang-orang yang non-aviasi, tahu bahwa kita pun mengalami hal sebenarnya ada di mana aja, tapi ini loh yang horor yang dialami oleh cabin crew. Ngeliat sosok pernah Mbak di? Alhamdulillah aku enggak, tapi teman-temanku ya. Ada Mbak? Kalau ngerasa iya, tapi melihat enggak. Tapi teman-temanku ada nih kayak gitu. Ya, kadang-kadang pakai feeling, apalagi kalau udah dibilangin pesawat ini dengan registrasi ini gini, mungkin ada kejadian ya sebelumnya, ada apalah gitu. Udah, jadi mendingan aku tuh nggak usah denger apa-apa deh. Kalau udah denger jadi bawanya parno. Tapi kalau temenku memang ada yang punya semacam indera keenam, jadi dia mau dibilangin apa nggak dibilangin pun dia kalau ngerasa atau bisa melihat, itu ada beberapa temen yang bisa melihat. Jadi aku kalau tahu temen ini bisa ngeliat, nggak usah ngomong apa-apa ya kalau lihat apa-apa ya. Bener-bener diem aja baca cerita deh ya. Mendingan nggak tahu apa-apa, jadi kita santai gitu. Dibanding dikasih tahu ini. Kadang-kadang kan kalau lagi terbang yang ferry flight itu, sebelum tidur kan kita makan dulu di pesawat, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Ntar ada aja deh, temenin dong kemana, ke bawah gitu. Di bawah kan gelap, sepi, apa gimana, yang naruh tasnya di belakang lah, temenin dong, soalnya katanya begini ya. Tambah takut malah ya. Tapi yang kayak gitu malah bikin penasaran sih. Iya, bikin penasaran. Pengen lihat gitu? Bukan pengen tahu ceritanya. Oh gitu. Jadi langsung pengen lihat gitu. Nah itu juga akhirnya mengilhami, wah ini cerita seperti ini bagus juga nih kalau dituangkan, karena sebenarnya sih hanya untuk menambah ini aja sih ya, konten gitu ya, cerita. Tapi semua yang masuk di situ tuh selalu aku tanya, ini berdasarkan kisah nyata atau enggak. Jadi kalau misalnya bukan berdasarkan kisah nyata, nggak usah deh, kan orang juga sekarang tahu ya gimana. Jadi memang agak limited, makanya hanya ada di hari Kamis. Oh gitu. Iya. Hari Kamis itu khusus hari Kamis horor ya. Horor, dan aku juga bilang kalau ternyata hari Kamis tidak ada cerita horor, berarti akan di skip dengan cerita yang lain, karena kan tidak semuanya punya cerita pengalaman seperti itu ya. Jadi ada beberapa kali hari Kamis di skip karena memang tidak ada cerita yang masuk. Kebanyakan cerita yang masuk kan lebih ke motivasi, inspirasi, perjuangan sebagai cabin crew, ya itu tadi wirausaha dan lain-lain. Tapi ada seninya juga, karena awal-awal aku menceritakan kembali cerita horor itu, aku sendiri pun ngerasa nggak enak. Nggak enaknya? Berat. Iya. Takut juga atau gimana? Takut. Tergantung ceritanya. Kalau ceritanya pada saat aku baca, oh iya, tahu lah gitu. Tapi ada yang ceritanya benar-benar bikin takut, yang
itu sampai di repost di akun-akun lain karena memang secara logika kok kayaknya nggak mungkin banget, tapi ternyata kejadian. Kejadian. Nah, percaya nggak percaya aku tuh ngerasa berat gitu. Ternyata ada teman-teman yang menyarankan lebih baik ya memang sih semua harus berdoa dulu, harus gimana dulu, tapi paling nggak kayak kulo nuwun gitulah. Tapi akan tetap dilanjutkan konten itu? Tetap dilanjutkan. Jadi sekarang bismillah, dan yang penting kita tahu lah pasti ada juga di luar dimensi kita seperti itu ya. Jadi memang ya yang penting kitanya hati-hati juga sih. Tapi emang juga ada kejadian aneh gitu yang ceritanya temen itu nggak mau diceritakan lagi gitu. Oh gitu? Di-download nggak bisa-bisa. Ah, serius? Serius. Terus akhirnya padahal itu udah jamnya mau posting. Lalu aku bilang sama dia, aduh maaf ya, padahal kemarin bisa, lo nggak ada masalah gitu. Tapi lo nggak bisa. Ini lagi-lagi percaya nggak percaya ya. Jadi akhirnya temanku bilang, sepertinya nggak usah ceritakan lagi deh. Gitu. Akhirnya. Nah itu udah dibikin. Udah dibikin sehari, bahkan berapa hari. Ini yang paling lama justru dari semua tema adalah tema horor. Karena gambar aku harus nyari sendiri. Kalau yang tema inspirasi kan dapat dari narasumber kan, tapi kalau horor tuh harus cari sendiri yang disesuaikan dengan ceritanya. Terus mengeditnya juga harus lebih hati-hati. Kalau menyangkut nama hotel tidak boleh disebut, terus menyangkut tempat atau lokasi posisi kamarnya, iya atau apa tuh nggak boleh disamarkan. Terus misalnya kecelakaan pesawat juga tidak boleh dijelaskan pesawat apa bagaimana. Harus lebih hati-hati supaya tidak menggiring opini publik ke mana-mana gitu kan. Ini kan hanya cerita. Kalau misalkan kita ceritakan kayak registrasi pesawatnya, tempatnya, apakah itu kan berdasarkan fakta, Mbak? Oh, kalau kecelakaan ya nggak apa-apa. Oh gitu ya? Kayak pernah kecelakaan di mana, tahun berapa, itu pun sudah berlangsung lama ya. Dan kebetulan juga maskapainya sudah tutup, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang sifatnya horor dan kita memberitahu hotel ini, di kamar ini, itu kan pasti akan menjadi masalah ya. Jadi sebisa mungkin, atau penerbangan. Membuat bisnis mereka juga turun mungkin ya, karena orang nggak mau tidur di situ. Iya, jadi walaupun narasumber memberitahukan, tapi tetap nantinya disamarkan. Menarik sih. Jadi berarti Mbak itu nimbun ada tempat wadah konten ya? Iya. Senin, Selasa, Kamis gitu ya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya? Iya, ada temanya lah. Ada temanya. Jadi memang di Cabin Crew News ini ada temanya yang berbeda-beda, hari ini apa. Dan biasanya disesuaikan juga dengan perayaan. Misalnya kayak kemarin 17 Agustus, temanya tentang 17-an. Jadi pernah nggak jadi pramugara apa paskibra gitu iya, ya? pernah jadi purna paskibraka atau pernah merayakan 17-an di negara lain. Kayak gimana rasanya gitu ya? Gimana sih mengibarkan bendera di misalnya di Afrika gitu ya, atau makan nasi tumpeng nasi kuning 17-an di Maroko ya, di mana gitu ya kan. Seru banget kan, beda gitu rasanya. Di misalkan di Afrika tuh ada juga nasi tumpeng. Biasanya sih yang ngadain konjen lagi, diundang, terus cabin crew yang lagi nginep di situ diajak untuk merayakan bersama di situ. Seru. Terus gitu, lomba makan kerupuk misalnya di Amerika atau di mana. Jadi kan diceritakan lagi bahwa justru kita berada di luar negeri, sifat nasionalis kita tuh lebih masih ada gitu. Lebih berasa karena jarang-jarang banget ada lomba makan kerupuk di sini. Padahal sih kalau di Indonesia sih belum tentu kita ikutan ya. Tapi begitu di luar kayaknya ikut walaupun mungkin hadiahnya juga nggak seberapa gitu. Karena tapi seru karena semuanya pasti dress code-nya merah putih. Entah itu pipinya diwarna-warnain atau bajunya atau apa, dan kita banyak ketawa-tawa dan kenal sama orang Indonesia di situ yang profesinya di luar. Ada ikutan juga, Pak? Ada kan, kalau konjen ngajak semua orang Indonesia, tidak semua cabin crew. Mungkin ada yang profesi di ground staff atau dimanapun, pokoknya orang Indonesia. Jadi kita bisa kenal. Bahkan kadang-kadang orang asing juga diundang. Dan mereka ikut juga dan menang. Menang lomba makan kerupuk. Kita yang orang Indonesia malah kalah. Ada pernah kejadian kayak gitu, seru. Walaupun mungkin kerupuknya rasanya aneh ya. Bukan kerupuk kaleng yang di itu ya. Bukan kerupuk seperti itu yang ada di sini. Enak tuh kerupuk kayak gitu tuh. Iya. Kalau di sana kerupuknya apa? Itu hal yang dirindukan. Kalau di Jeddah sih sebenarnya masih kerupuk Indonesia ya, tapi mungkin di negara lain yang kerupuknya nggak tahu deh ya, kerupuk. Ada kerupuk di negara lain. Maksudnya yang kerupuk yang dipakai buat 17-an kan yang melingkar-lingkar itu kan. Kalau nggak ada kan terpaksa kan ya crackers lah atau apalah yang dianggap kerupuk gitu. Tapi ya lucu-lucu aja juga sih akhirnya.
Menarik sih, Mbak. Iya. Pengalaman panjang kan. Nah, kalau kesibukan Mbak sekarang? Kesibukan aku sekarang ibu rumah tangga. Sambil ngonten. Kadang-kadang kalau ada panggilan job ngajar, trainer. Juga, jadi dari dulu aku memang ngajar freelance di sekolah aviasi, beberapa sekolah aviasi di Jakarta, ada juga pernah diajak ke Pare, Kediri, kemudian Surabaya. Kalau sekarang ini kan sejak pandemi kan online, dipanggilnya ya? Online. Nah, online juga masih. Tapi ajar apa, Mbak? Sekolah pramugari. Pramugari? Iya, sekolah pramugari. Gitu ya? Enggak, aku lebih ke bahasa Inggris atau aviation knowledge yang sifatnya basic. Karena aku kan nggak pernah terbang di Indonesia, jadi aku tidak punya, walaupun aku punya sertifikat TOT, Trainer of Trainer, tapi aku secara mandatori nggak bisa ngajar yang sifatnya ke safety gitu, nggak. Jadi lebih yang umum-umum, karena kan nggak punya basic terbang di dalam negeri. Oh, di organisasi Mbak sekarang? APUI ya jelasnya ya? Iya, APUI. Menjabat sebagai? Sekretaris. Nah ini lucu juga nih, jadi bisa kenal APUI. Itu pertama kali kenal Mas Rudi gara-gara CCM juga, cabin crew menulis. Jadi ternyata cabin crew menulis ini seperti suatu media yang mengenalkan aku sama banyak orang. Salah satunya Mas Rudi. Waktu itu Mas Rudi kalau nggak salah mau mengadakan acara pengesahan yang rencananya di Bali itu loh. Terus nitip informasi di CCM. Akhirnya kenal terus Mas Rudi tanya, waktu itu juga ada Happy International Flight Attendant Day yang sebelumnya ya, tahun 2020. Akhirnya Mas Rudi tanya, ada kenalan nggak yang mau berorganisasi? Kebetulan aku lagi nggak terbang, dari SMA juga emang sudah senang berorganisasi. Akhirnya, oh boleh juga nih. Akhirnya ikut dan sampai sekarang aktif di Asosiasi Pramugari Udara Indonesia atau dikenali dengan @apu.indonesia. Nah, kesibukannya sekarang di rumah tangga. Kalau dari suami protes nggak Mbak kalau ada rapat pengurus di luar gitu atau anak? Biasanya aku udah anak-anak sih alhamdulillah udah besar-besar ya. Yang penting ngasih taunya nggak mendadak. Oh gitu. Iya, paling nggak 1 minggu sebelumnya, karena ini kan berhubungan dengan gantian jaga rumah, jagain anak. Asal nggak mendadak aja deh. Paling nggak udah tahu. Ini kan menarik ya Mbak ya, karena Mbak tadi bilang karena harus pengertian kepada suami, ke anak, tujuan organisasi apa ya. Nah banyak juga nih Mbak anggota di FSPBI itu kan ingin yang berorganisasi tapi tertahan oleh izin suami. Nah mungkin Mbak bisa kasih tips gitu. Mungkin karena suami saya adalah juga orang organisasi, dia Pak RT. Oh Pak RT ya? Pak RT. Pak RT sampai berapa kali? Udah 9 tahun nih. Nggak lengser-lengser. 4 periode, tenang aja. Enggak, dia juga orangnya senang berorganisasi. Yang penting sering ngobrol juga ya? Iya, sering. Yang penting sih kita kerjasama aja deh ya. Maksudnya ada tahu gitu loh, nggak tiba-tiba pergi keluar rumah terus urusannya nggak ketahuan. Jadi kayak kita mau janjian ini tuh suamiku udah tahu. Gitu. Jadi dia, oh iya ada paling nggak 3 hari atau berapa. Jadi dia bisa mengatur juga sih, walaupun dia juga fleksibel waktunya. Tapi kayaknya dengan komunikasi yang baik dan dia tahu bahwa organisasi itu bagus. Bahkan anak kita yang pertama tuh sekarang juga ikut organisasi di kampus MUM. Jadi dia model United Nation yang kalau kata suami saya, kuliah tuh jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Bener banget itu. Iya, bener banget, harus berorganisasi Bang. Iya, apa ada nih terserah yang kamu suka, tapi yang bener gitu. Yang penting inti, karena sebenarnya nanti pada saat terjun di kehidupan yang sebenarnya, orang-orang yang berorganisasi itulah yang lebih, ini aku nggak bilang yang belajar bener yang enggak ya, tapi emang kenyataannya kalau kita udah dari awal berorganisasi, kita akan lebih mudah ngeblend kayak gitu. Jadi ya syukurlah, dan dia harus tahu juga itu organisasinya apa, tujuannya apa, misinya apa, maksudnya apa. Jadi juga nggak sembarangan juga. Pertama kan juga aku ngasih lihat ini loh, APUI ini gini-gini, ya udah akhirnya dikasih izin. Pernah nggak suami ikut pengen lihat dong rapat gitu? Enggak sih. Enggak pernah ya? Nggak pernah kepo itu ya? Enggak. Orang aku kasih tahu ini loh IG-nya APUI gitu. Oh iya, dia agak tidak terlalu dengan sosmed. Oh gitu. Enggak terlalu intuit gitu ya. Bahkan boleh dibilang gaptek. Berarti intinya pengertiannya Mbak ya? Iya, dia nggak terlalu. Karena juga aku pengertian, hampir dia baru pulang kantor tiba-tiba ada assalamualaikum, warga dateng, minta apa, tanda tangan, cap.
aku yang ngeliatnya capek gitu loh, Mas nggak capek baru pulang ini ya udah tugas, jadi gitu gimana. Kadang-kadang bahkan aku dikasih tugas nih ya, stempel ada di bawah TV, form ini ada di sini, kalau aku lagi pergi tolong tinggal stamp. Jadi aku cuma telepon aja, ini ada bapak ini mau minta tanda tangan kepentingannya ini ya, aku diajarin isi yang ini, formnya yang ini, dicap terus kasih lagi balik. Aku ngeliatnya capek tapi capek ya? Iya, dia ngurusin ya? tapi dia ngurusin warga, ngurusin anak. Waktu aku terbang kan anak-anak sama dia ngurusin rumah juga ya. Jadi aku pikir ternyata kalau semua diatur, time manajemennya bagus ya oke-oke aja sih. Ya. Iya. Nah, kalau misalkan Mbak, APUI ini nanti bakalan menjadi satu organisasi yang besar ya. Apa yang Mbak pengenin yang terjadi dalam APUI? Kayak misalkan APUI mau bikin suatu event atau APUI mau fokus kepada ranah ketenagakerjaan atau ke buruh migran atau kemana, itu apa sih Mbak yang Mbak pengen dari APUI? APUI sendiri kan punya tujuan untuk meningkatkan martabat awak kabin ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh APUI sepanjang misi dan tujuannya itu berhasil, aku akan selalu mendukung. Tapi dari sisi pribadi aku sendiri, aku berharap dengan adanya APUI ini banyak cabin crew yang cabin crew atau ex cabin crew itu melek dan mau ikut bergabung, karena banyak sekali yang bisa, selain kita banyak jadi punya kenalan baru dari berbagai macam maskapai penerbangan, kita punya hal-hal yang diberikan oleh APUI, misalnya ada training-training ya, atau mungkin ada event-event yang berguna buat kita. Pasti itu akan membuat lebih apa ya, dampaknya ke diri kita sendiri juga bagus kalau menurut aku. Kalau secara perekrutan Mbak, aku kan kadang-kadang sering bikin event kayak nyanyi-nyanyi atau bikin event yang menggalang cabin crew untuk berkumpul lah ya. Kayak misalnya kita bisa bilang glamour lah, kayak kemarin di La Bodega kan itu mewah banget kan. Apakah cara seperti itu untuk merekrut pramugari atau pramugara? Sebenarnya banyak cara juga, nggak cuma itu doang. Cuma mungkin pada saat itu belum pandemi ya, belum pandemi. Terus kemungkinan untuk bisa mengumpulkan orang yang punya bakat sama menyanyi itu juga lebih terbuka dibanding saat ini yang kemarin itu ada PPKM dan segala macam ya. Jadi kayak kemarin yang ada apa tuh World Clean Up Day itu kan nggak glamor ya. Kita malah disuruh mungut-mungutin sampah, memilah sampah dari beberapa kategori. Kita dilatih, diajarkan supaya peduli dengan lingkungan. Misalnya dengan mengumpulkan sampah sesuai kategorinya, plastik, bekas kabel atau elektrik dengan bekas ini organik, dan kita diminta untuk membuat laporannya, bisa berupa video atau foto, dimana kita semua saling mendukung. Ada durasinya atau kapan, itu kan nggak glamour ya, sebenarnya hal yang biasa dilakukan setiap hari dan simple, bisa kita sebenarnya di pesawat pun kita juga udah milah-milah sampah. Kalau di Westcard itu kita kategorikan kan yang basah-basah, ada terus atau yang plastik-plastik. Itu penumpang nggak tahu, Pak? Iya, penumpang nggak tahu tuh. Karena kan apalagi penerbangan panjang, terus sampah banyak, plastiknya kurang. Berarti kan kita harus pinter-pinternya semuanya tuh masuk ke dalam Westcard. Yang botol-botol plastik, entah itu kita remet-remet, terus kita buangnya di bagian yang plastik juga. Pokoknya semua itu tuh sebenarnya udah kita lakukan di pesawat juga. Di pesawat ya. Nah, ada nggak Pak pernah cabin crew menyatakan nggak jelas nih organisasi ini? Aku belum pernah dengar sih ya, karena ini juga baru berjalan, baru disahkan maksudnya baru dirayakan itu pada bulan Mei yang lalu ya. Nggak tahu kalau di belakang, tapi mungkin mereka ingin tahu sih sebenarnya kedepannya nih kegiatan-kegiatan kita tuh apa aja sih yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar nama, tapi ada action yang dilakukan gitu loh. Jadi mungkin mereka menunggu. Kalau dalam fokusnya, APUI? APUI sih rencananya akan sebisa mungkin itu mengadakan kegiatan yang terus mengajak semua cabin crew atau ex cabin crew terlibat. Mengorganisir dulu. Selain pastinya rekrutan di setelah kegiatan tersebut ya. Jadi
semua itu masih berjalan, mungkin belum sempurna ya Mas, kami juga baru mulai, dan kita juga sebenarnya satu keluarga Apu ini sama-sama baru kenal kan, jadi masih saling belajar. Aku sendiri juga baru kenal Mas Budi baru tahun lalu, terus yang lain juga, tapi kita berusaha untuk bisa solid, bisa kompak mewujudkan tujuan kita bersama ini, dan masing-masing pasti punya ide yang bikin ini yuk, bikin ini, yang disesuaikan juga dengan keadaan, apakah bisa dilakukan. Nah, karena kemarin-kemarin itu sebenarnya banyak, tapi terkendala oleh PPKM, jadi yang bisa kita lakukan baru sampai saat ini seperti ini. Tapi mudah-mudahan kedepannya PPKM selesai, bener-bener udah selesai dan pandemi usai, amin. Kita bisa lebih action itu bisa lebih jreng gitu loh. Biar lebih ketahuan. Amin, amin. Nah, terakhir nih Mbak, apa yang Mbak mau sampaikan kepada teman-teman pramugari, teman-teman masyarakat umum atau pekerja daerah 3 atau semua yang nonton inilah, apa Mbak yang mau sampaikan? Ada nggak? Oke. Buat teman-teman semua ya, jadi ini mau cabin crew, ex cabin crew wannabe, ataupun teman-teman ground staff atau di luar dunia aviasi, saya yakin di masa pandemi ini kita semua mendapatkan sesuatu yang berharga, ya, hikmah yang dulu kita nggak pernah tahu, ya, ternyata justru di masa pandemi ini kita tahu. Misalnya, contohnya teman-teman punya bakat yang selama ini tidak pernah tersalurkan, justru pada saat pandemi ini bisa dilakukan, ya, bahkan bisa memberikan penghasilan, atau mungkin hobi yang dulunya tidak pernah kesampaian bisa dilakukan secara rutin, tapi pada saat masa pandemi ini bisa dilakukan. Jadi masa pandemi ini menurut aku pribadi adalah suatu masa di mana kita bisa benar-benar menjadi diri kita sendiri dan melakukan apa yang selama ini tidak bisa kita lakukan, dan bagusnya adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi justru di masa pandemi inilah cari, terus gali potensi yang kita miliki. Jadi nanti pada saat pandemi udah selesai, kita balik lagi ke new normal yang ini, kita bisa memberikan sesuatu, kemarin selama pandemi ngapain aja? Ada cerita. Dan ternyata apa yang kita lakukan selama pandemi itu mungkin dulunya nggak kepikiran ya, tapi ternyata bagus dan bisa dilanjutkan. Jadi tetap semangat. Setiap orang punya value-nya masing-masing, setiap orang pasti punya bakatnya masing-masing, dan setiap orang pasti bisa mengembangkan apa yang mereka miliki. Jadi semangat. Mungkin sekarang merasa itu kayak apa ya, klise ya, tapi percaya deh, semua orang pasti punya potensinya masing-masing. Nah, di masa pandemi ini cari dan gali, kemudian kembangkan. Insya Allah berguna, bermanfaat, bisa dikembangkan lagi selanjutnya, mungkin bisa menghasilkan, tapi kalaupun tidak, itu bisa memberikan kepuasan karena hobi kita tersalurkan. Dan pastinya tetap semangat, karena pasti setelah hujan ada pelangi. Habis ini kan hujan nih ya, ada pelangi nggak ya? Ntar kita cek ya. Pokoknya tetap semangat dan terus berkumpul dengan orang-orang yang punya positive thinking juga. Itu menular. Mudah-mudahan pandemi ini bisa memberikan suatu hikmah buat teman-teman. Yang penting semangat, berusaha, berkarya apapun itu yang positif, dan berdoa. Dan kita saling mendukung ya. Siap, pasti. Organisasi apapun kita saling mendukung supaya kita bisa. Nggak ada gap ya? Iya, nggak ada. Supaya kita bisa saling memberikan support, maju sama-sama ya, tanpa saling menjatuhkan. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ketemu teman-teman yang kerja di darat, ketemu pramugara, nggak usah sungkan untuk menegur ya Mbak ya. Iya. Say hi. Say hi. Karena di sini juga Mbak Rati bercerita bahwa semuanya pekerja itu sama. Iya. Nggak ada ground staff, pesawat juga nggak mungkin bisa jalan. Betul. Saling membutuhkan. Ya. Saling membutuhkan. Nggak ada pramugari juga nggak ada yang bisa hiring penumpang. Begitupun juga kayak porter. Nah semuanya juga saling berkaitan ya Mbak ya. Tidak ada yang superior ya. Kok. Iya, nggak ada yang super bau. Kalau nggak ada porter kita juga nggak ada yang ngangkut. Iya lah, kalau dari angkatnya nggak mungkin. Iya. Jadi semuanya juga berkesinambungan ya Mbak. Betul. Dan pesan-pesan untuk cabin crew yang lain juga, ketemu ground staff, tolonglah sapa, ajak untuk berbicara. Dan ground staff juga jangan malu untuk berbicara. Itu aja sih Mbak. Iya, kita benar. mungkin nanti ada kesempatan lain lagi.
ini kita bisa bicara ntar di Timur Tengah, Pak. Iya, amin. Ya, amin ya. Afirmasi positif. Iya. Selalu ngomong yang positif, nanti insya Allah kejadian. Amin, amin. Kita podcast di tengah gurun kan keren kayaknya, Mbak. Benar, benar. Gimana unpal ya? Itu kan keren banget, Pak. Amin, amin. Iya. Pak Radri, thank you, Brad. Sama-sama. Terima kasih ya FSPBI sudah mengundang untuk sharing. Cabin Crew Menulis kita tulis di description ya. Jangan lupa tetap membaca Cabin Crew Menulis, the first platform about cabin crew stories in Indonesia. Keep writing, keep inspiring.